warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kadir, kelas 6B Manajemen Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul memahami dan mendeskripsikan peranan bimbingan dan konseling dalam sistem pendidikan. Baik, langsung saja. Yang pertama, konsep dasar bimbingan dan konseling. Bimbingan konseling merupakan dua kata, yaitu bimbingan dan kata konseling. Kedua kata tersebut merupakan kata majemuk yang dirangkaikan untuk memberikan makna yang kuat bahwa proses bimbingan tidak akan dapat berjalan dengan baik dan berhasil maksimal tanpa dibarengi dengan konseling. Dalam konteks pendidikan, bimbingan dan konseling bertujuan membantu siswa agar dapat mencapai prestasi akademik dan mengembangkan diri secara sosial, emosional, dan psikologis. Konsep dasar bimbingan dan konseling dalam pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, membantu mengembangkan diri. Yang kedua, memfasilitasi keputusan. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan akademik. Yang keempat, meningkatkan keterampilan sosial. Yang kelima, memberikan dukungan. Yang keenam, membantu pemecahan masalah. Dengan memahami konsep dasar bimbingan dan konseling dalam pendidikan, kita dapat mengaplikasikan prinsip-prinsip ini dan dalam membantu siswa mencapai potensi dan kemampuan mereka secara optimal. Selanjutnya ada kedudukan dan peranan bimbingan konseling. Yang pertama, kedudukan bimbingan dan konseling dalam pendidikan. Bimbingan dan konseling yang berkedudukan sebagai bagian integral dari keseluruhan kegiatan pendidikan di sekolah dalam pelaksanaannya mempunyai beberapa pola atau kemungkinan operasionalnya, yaitu yang pertama, pola pertama, bimbingan identik dengan pendidikan. Yang kedua, bimbingan sebagai pelengkap pendidikan. Pola ketiga, bimbingan dan konseling bagian dari kurikuler. Pola keempat, bimbingan dan konseling bagian dari layanan urusan kesiswaan. Dan pola kelima, BK sebagai subsistem pendidikan. Selanjutnya ada peranan bimbingan konseling dalam pendidikan. Peranan pelayanan bimbingan dan konseling dalam pendidikan yaitu sesuai dengan urgensi dan kedudukannya. Maka ia berperan sebagai penunjang kegiatan pendidikan lainnya dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah digariskan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989. Peranan ini membantu para peserta untuk mengembangkan kompetensi religius, kompetensi kemanusiaan, dan kompetensi sosial, serta membantu kelancaran para peserta didik dalam mengembangkan kompetensi akademik dan profesional sesuai dengan bidang yang ditekuninya melalui pelayanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi bimbingan konseling dalam pendidikan. Tujuan utama dari bimbingan konseling dalam pendidikan adalah untuk membantu siswa mencapai perkembangan optimal mereka secara pribadi, sosial, akademik, dan karir. Fungsi bimbingan konseling meliputi pembimbing pribadi, pembimbingan sosial, pembimbingan akademik, dan pembimbingan karir. Selain fungsi-fungsi tersebut, bimbingan konseling juga berperan dalam mendukung lingkungan belajar yang positif dan inklusif, membantu siswa yang punya pengalaman masalah perilaku atau emosional, serta memberikan dukungan dalam menghadapi perubahan atau krisis kehidupan. Baiklah, itulah yang bisa saya presentasikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.